Hai, balik lagi di podcast Film. Sebelumnya kita mau kasih tahu ya, kalau kita bukan preview film handal, kita cuma preview film berdasarkan pandang penonton atau penikmat film. Jadi bila ada kekurangan atau ada perbedaan sudut pandang, mohon dimaklumi. Kali ini kita akan mereview lanjutan film Tanah Jawa Merapi, episode 3 dan episode 4. Kita ulas sedikit ya tentang dua episode tersebut. Jadi, di episode 3 ini, di mana di episode sebelumnya, episode 2, itu sudah dibahas. Uh, 5 pendaki ini, Andi, Babon, Citra, Nadia, dan Dika, sudah melewati gerbang yang dilarang, karena itu hutan terlarang. Nah, ketika tidak boleh naik ke hutan terlarang itu, banyak kejadian yang dibilang agak aneh sih. Di sini, di episode 3 ini diceritakan seperti itu. Contohnya kayak kamera babon, ditabrak burung hitam, Dika yang dicakar burung hitam di dekat bagian matanya, Andi yang diperlihatkan sosok Rio, Citra yang diganggu makhluk astral, dan Nadia yang diganggu sama koloni-koloni hewan berbulu hitam. Itu. Nah, di episode 4, mereka itu menemukan rumah di tengah hutan dan memasuki rumah tersebut. Di mana rumah tersebut dihuni oleh makhluk astral yang kasat mata. Mereka berlima dibuat terpisah oleh penunggu-penunggu di situ di dalam bangunan tersebut. Padahal bangunan tersebut itu kecil, gitu. Tapi mereka itu tidak ada yang bisa mendengar, bahkan tidak bisa saling menemukan antara satu sama lainnya, gitu kan. Dan mereka diganggu di sana oleh penunggu-penunggu yang ada di sana. Nah, tadi itu sekilas tentang episode 3 dan episode 4-nya. Kalau pendengar mau tahu lebih lanjut, bisa nonton filmnya langsung. Gitu. Karena kalau kita ceritakan dari awal, episode 3 sampai 4, panjang banget. Nah, sekarang kita coba tanya ke Mbak Vira dan Mbak Sabrina. Mbak Vira dan Mbak Sabrina kan sudah nonton nih untuk episode 3 dan 4. Bagaimana tanggapan Mm-mm. dari Mbak terkait episode 3 dan episode 4? Oke, em, episode 3-4 ini sih klimaksnya ya. Kayak klimaksnya mereka para pendaki plus si porter ini di kejadian-kejadian di Gunung Merapi, gimana mereka dibuat terpisah, gimana si masing-masing pendaki kecuali si Andi ya. Andi memang kayaknya jarang diperlihatkan sosok-sosok astral kecuali si Rio itu sendiri, dan yang kasarannya kayak yang narik Rio hilang di Merapi, itu si Andi. Nah, yang lainnya itu mereka itu kayak sosok genderuwo, sering dilihat si YouTuber sama si Nadia, istri dari si istri pengantin baru itu. Terus Babon juga kadang melihat kejadian-kejadian astral, dan juga si Dika. Nah, di sini tuh kayak dikasih lihat uh, gimana sih, semistis apa sih mereka udah dilarang naik, tapi maksa naik, akhirnya ya digangguin, dibikin dipisah lah, dikasih lihat yang enggak, udah gitu apa digangguin juga kayak gitu. Dan untungnya si porter ini tuh kayak ngerti dan sanggup gitu untuk menangani mereka. Makan sempat kesurupan juga kan si siapa, Dika ya, ya Mas Fendi Iya, ya, ya Dika. sempat Di kesurupan episode 2 juga. juga ada. Sempat kesurupan, udah gitu si YouTuber juga sempat diikutin kuntilanak, dan juga si itu juga pasangan suami istri itu juga diikutin genderuwo, sampai dia masuk ke yang menurut mereka ingin menjadi tempat istirahat, kayak
sebuah apa ya? Bisa dibilang apa ya itu tempat bukan rumah sih, kayak tempat peristirahatan gitu. Padahal itu Iya. kotak kecil tapi mereka itu kayak nyasar masing-masing aja. Dan si YouTuber juga apa namanya dihantui sama nenek-nenek penunggu situ. Si istri diikutin genderuwo yang mungkin kemungkinan besar si Babon sama Andi malah nggak melihat apa-apa, hanya mencari-cari saja gitu. Yang sering digangguin kayaknya sih di tempat peristirahatan itu si YouTuber itu sama si istri itu, Nadia itu. Oh enggak, Gitu. Dika juga diliatin. Dika diliatin ya? Iya, Dika diliatin. Di Sama Oh, sosok Dika si diliatin berbulu hitam. genderuwo. Iya, Mm-mm. si berbulu hitam Bisa itu. dibilang bisa dibilang sih genderuwo maksudnya ya. Iya Iya, ya, benar 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 benar. Jadi hanya karena emang yang punya hajat kan mereka berdua ya, si Andi sama Babon yang tujuannya ingin mencari Rio itu kan. iya, tujuan mereka kan beda. Benar benar benar. Karena mereka juga sempat terpisah sama porternya. Jadi kayak kayak mereka berlima tuh kehilangan arah gitu. Terpisah dari si petunjuk arah itu. Iya, Dan juga di situ juga mereka juga diikutin sama siapa ya? Mbah Darmo itu kan. iya. Ya, pokoknya di episode 34 tuh kayak Ya, oke itu kan kalau dibahas lagi. Nah, coba kalau dari Mbak Vira gimana? Oke, kalau menurutku episode 3 sama 4 lebih menegangkan sih dari episode 1 sama 2. Kalau 1 sama 2 kan kayak lebih perkenalan kan. Episode ini tuh kayak titik puncaknya, tapi nggak tahu ya kalau episode 5 6. Tapi yang paling bikin penasaran sih di episode 3 4 ini tour guide-nya itu loh. Dia tuh sebenarnya orang baik apa bukan sih? Itu yang bikin aku penasaran. Oh iya, itu nanti bisa. iya. Oke, Ada lagi? iya. Kalau menurutku scene yang paling bagus itu yang waktu mereka udah nyampe di pondokan untuk istirahat itu. Di situ kan, padahal yang ingat nggak yang waktu adegan si siapa ya, si Citra atau Babun gitu yang ngambil shoot patung-patung topeng ya, topeng-topeng yang di dinding itu loh. Oh, nge-shoot. Iya, Nah, itu Citra. itu tuh nggak ada adegan ngeri-ngerinya, tapi menurutku auranya tuh dapat banget untuk horornya. Kayak dapat dari si patung-patung, si topeng-topengnya itu. Jadi maksudku serem itu nggak bukan berarti hantu doang sih, bukan berarti diliatin hantu doang. Dari kayak topeng-topeng itu menurutku kayak sakral aja gitu, dan itu auranya mistisnya dapet sih kalau menurutku. Membangun aura gitu ya, Fir ya. Itu dapat banget tuh. Oke, terus ke pertanyaan lanjutnya nih, bagian mana sih yang masih kebayang setelah nonton film Ketinci Merapi? Untuk episode berapa? Iya, episode 3 4 ini yang kita lagi bahas. Scene yang paling apa ya? Aku tuh memang takut sama film horor ya. Jadi semua, tapi bener sebelum di reviewnya si Vera, kalau memang saat nge-shoot si auranya topeng itu tuh dapet banget scene yang itu. Memang di pondokan itu scene itu tuh nggak ada hantunya tapi sisi mistisnya tuh dapet banget. Itu entah gimana caranya sih itu. Sambil kayak topengnya juga bergetar gitu kan. Saat kalau nggak salah si Citranya itu teriak-teriak gitu ya. Itu kalau pas lihat bukannya waktu ini dilihatin sama sosok si bulu hitam lebat ini. Enggak, waktu dia denger suara-suara gitu, padahal dia nggak ngelihat apa-apa, cuman dia yang denger, yang sampai kupingnya berdarah. Terus nggak lama si topengnya itu bergetar gitu. Oh iya iya iya. Ya itu nggak perlu pakai hantu yang muncul, itu udah seru sih. Iya, apalagi ditontonnya tengah malam Iya, terus gelap.
Aduh, ya Iya, harus ampun. gelap. Sendiri pula ya, itu mungkin Nggak- akan Mungkin menambahkan saya lebih nggak mau ini. nonton kalau itu. Iya, Saya atau lebih mungkin milih para pendengar, siangnya aja. Iya sih. mau nyoba gitu loh. Eh, Kalau mau nyoba boleh sih. boleh sih. Tapi Kalau para pendengar mau nyoba iya, ya. tapi jangan nonton malam pas gelap. Karena Iya, audionya tuh bisa tiba-tiba ngagetin, walaupun gak ada setannya aja juga tetap nakutin sih. Iya, justru itu tantangannya. Mungkin kalau para pendengar mau mencoba, ya kan bisa malam-malam nyobain di situ. Kalau mau uji nyali sih boleh sih. Masalah kan kalau menurutku film setan Indonesia tuh sensitif ya. Takutnya ntar tiba-tiba ada yang duduk bareng kan pas lagi nonton serem, Pak. aduh. Iya, Itu nggak siapa apa-apa. yang Kan duduk ajak nobar. bisa? Kan ajak Nonton nobar. bareng. Paling Iya. enggak, tiba-tiba bangku bergerak sendiri kriet gitu ya. Oh, janganlah. Iya. Kalau nggak di atas platform itu kayak ada yang jalan gitu kan. Oke. Aduh. Oke, mumpung kita bahas ini Udah nih, bisa nggak? boleh nggak Mas Fendi, Mbak Sap? Ayo, Mumpung kita kenapa? lagi bahas film setan ini, film horor Indonesia ini, pernah nggak pas kalian lagi nonton film setan horor Indonesia, tiba-tiba jadi lebih sensitif gitu? Kayak apalagi Mas Fendi. Iya, pasti. Mas Fendi kan pencinta horor banget nih. Aku tuh suka horor, cuman untuk horor Indonesia tuh nggak tahu kenapa tuh lebih serem sih menurutku daripada horor luar. Masalahnya nyata Makanya. sih. Iya, karena memang kadang diangkat dari kisah nyatanya gitu loh. Iya, takutnya yang diceritakan itu hadir gitu loh. Nah, Mas Fendi kan sering tuh nonton-nonton. Emang Mas Fendi juga pencinta kisah tanah Jawa kan. Nah, pernah nggak Iya. pas nonton kisah tanah Jawa malam-malam, terus tiba-tiba kayak ada yang hadir gitu, duduk bareng? Aduh, ngeri Ya, kalau banget. duduk bareng sih nggak ada ya. Enggak. Duduk bareng nggak ada. Nggak ada duduk bareng. Kalau cuman selibetan sih mungkin ada. Kalau dari saya sendiri ya. Kalau kamu, Fir? Kalau untuk yang Merapi ini enggak sih, enggak sampai ke sensitif itu, karena juga Karena nontonnya siang. iya. terus Iya. terus juga kan sebenarnya tuh setannya nggak ada nyerem-nyereminnya, cuma di kisah tanah Jawa kan lebih kayak perempuan Jawa kan yang diliatin gitu, terus Iya. para penari-penari. Kultur Jawanya Jadi tuh Dapat banget itu. iya, nah jadi seremnya enggak, tapi itu kayak merinding gitu loh. Ditambah audionya. Auranya ya, Fir ya? Yes, bener. Plus audionya. Audionya sih kalau boleh berkata kasar tuh aku pengen berkata kasar sih. Waduh. Ya itu. Audionya Makanya memang keren. dicoba dong. Nontonnya malam-malam. Itu waktu saya ngeliat Sepelabatan itu cuman karena nontonnya malam. Itu jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Terima Dan kasih. sendiri. Mungkin Terima kalau mau kasih sih. nyoba, Ya coba untuk pendengar kita, siapa tahu mau nyoba nonton kisah tanah Jawa Merapi ini tengah malam. Biar lebih Iya. berasa ya. Atau sekalian Iya, nontonnya pas biar mau dapat naik ke Merapi. Waduh. Iya, mundur lagi tuh kayaknya. Nggak jadi maju. Gitu. Itu sih kalau dari waktu experience nontonnya sih dapatnya di situ. Coba nontonnya malam. Sendiri Terus ya. pas malam Jumat mah. Iya, sendiri Sendiri, malam Jumat. gelap. Atau Selasa Kliwon lah. Itu. Dibayar ogah saya, Pak. Iya, Sama. siapa tahu. Terima kasih. Gitu loh. Tapi fokus ke film ya. Jangan berpikiran yang lain-lain. Karena kan ada unsur Karena amblasnya. saking fokusnya itu. Iya, makanya dicoba gitu. Nanti akan merasakan feeling-feeling yang beda lah gitu. Nah, terus ada lagi nih, kalau kesan dan pesan yang didapat dari episode 3 dan 4 ini apa nih? Kalau buat Mbak Fira sama Mbak Sabrina. Pesan dan pesan. Ayo dari Mbak Fira dulu. Mbak siapa?
Siapa? Vira. Oh, aku. Kalau menurutku masih hampir sama kayak episode 1 sih. Cuman kalau di episode 3 sama 4 ini kan udah naik, udah banyak rintangannya juga. Jadi kalau menurutku apapun yang kita lakukan, baik apapun ya, bukan soal kisah Tanah Jawa aja sih. Bukan soal film ini doang sih, tapi apapun yang kita lakukan, kalau kita udah berusaha secara maksimal, udah sampai ke titik, oke, gue udah nggak sanggup nih, harusnya sih jangan dilakuin. Bukan berarti kita mudah menyerah ya, tapi kalau kita udah usaha sampai maksimal, masih nggak sanggup, udah selesai, jangan dipaksa. Karena apapun yang kita lakukan dengan cara yang dipaksa, menurutku hasilnya nggak akan bagus sih. Kayak di film ini kan mereka udah banyak udah banyak rintangan, terus udah banyak yang cedera juga, tapi masih kekeh pengen naik. Kalau aku akan turun sih demi keselamatan semua orang yang ada di sekitarku gitu. Walaupun sendiri. Walaupun sendiri, apalagi sendiri, naik aja nggak mau aku kalau sendiri mah. Enggak, kan itu kan udah ramai. Oh iya. Ada si Babon ini kan minta sendiri tuh, ya udah kita turun gitu kan. Tapi si Andi ini nggak mau. Gitu. Nah itu makanya harusnya sih udah tahu banyak rintangan, harusnya jangan dipaksa sih. Walaupun sendiri pun ya, karena ya harusnya sayang sama nyawa sih. Iya, cuman ya sih. Mungkin karena dia masa ada beban dari ibunya bahwa dia harus ketemu Wario dulu biar tahu kenapa dia nggak balik mungkin ya. Iya. Kalau kita yang tadi pesan-pesan yang baik itu kan, kalau kita naik, gitu kan, tujuan kita apa? Kalau aku Itu doang kan. Oke. Kalau aku ada di situ, aku akan menjelaskan pada ibunya, ya harus ikhlas sih. Ujung-ujungnya pasti harus ikhlas. Tapi kita pasti tahu lah, ibu kan memang pasti nggak mau terima dengan mudah anaknya hilang kan. Ya nama juga ibu kan, itu. Menurutku itu sih. Oke. Berarti kalau dari Mbak Sabina gimana tuh? Kesan-pesannya apa? Kalau dari episode 3 dan 4 ini. Kalau untuk episode 3 dan 4 tuh sebenarnya tuh klimaks dari episode sebelumnya ya. Jadi intinya karena merekanya bandel ngeyel, tetap maksa naik, dan juga di sini tuh mungkin benar kata Mas Fendi, dari sisi tekanan si Andi itu disuruh untuk nyari Rio karena orang-orang sekitarnya tuh pada yakin kalau si Rio itu masih hidup. Nah, karena bebannya itu dia jadinya egois, dia nggak peduli. Padahal rekan-rekan pendakinya tuh udah pada diliatin, udah pada digangguin, udah terluka bahkan kan. Tapi dia tetap nggak mau jujur tujuan dia ke gunung itu nggak cuman mendaki. Nggak boleh egois sih. Dan memang benar harusnya turun aja gitu. Karena itu udah benar-benar sudah tidak diterima oleh penunggu gunung itu. Gitu. Jadi ya nggak boleh egois, nggak boleh bohong. Kalau tempat-tempat kayak gitu tuh kayak nothing tulus aja, udah daki kalau emang diizinin ya naik, kalau enggak ya jangan deh, karena efeknya bisa fatal. Itu aja. Ya, kalau dari saya sendiri, untuk kesan-pesannya itu, secara nggak langsung sih di filmnya ada. Itu di mana saat si Andi itu diberikan sebuah pegangan oleh kakek yang di sana itu. Menolak. Dan kakek itu bilang, semua baik dan buruknya niat, alam yang akan menseleksi. Itu sih kalau nggak salah tangkap ya. Kalau agak lupa. Itu sih, itu nilainya pesan banget. Semua baik dan buruknya niat, alam yang akan menseleksi. Itu yang harus ditegasin sih. Gitu. Terus ada lagi yang tadi soal bahasan lagi tuh
termasuk bisa dibilang pesan sih yang si Andi karena itu ada beban di untuk mencari tahu Rio hingga dia memaksakan. Itu kayak ada pesannya tuh ketika kita memang punya beban, tanggung jawab misalkan tanggung jawab apapun itu, tapi kita berusaha maksimal, itu nggak harus dipaksakan lagi, gitu kan? Ya udah segitu aja. Setelahnya itu ya udah dipasrahkan aja, diikhlaskan aja lah untuk hasilnya. Itu sih kesan dan pesan dari saya ya, sebagai yang udah pernah nonton film ini. Nah, kalau gitu mungkin segini dulu untuk review film KTJ Merapi episode 3 dan 4-nya. Mohon dimaklumi dan dinikmati kalau ada dari pendengar yang berbeda pendapat dengan bahasan atau review kita. Tunggu review episode selanjutnya ya. Terima kasih. Kami tim Kevin pamit. Dadah. Ciao. Bye.